Yang berkesan dalam sebuah proses naik gunung bukan hanya jalur pendakiannya, tapi juga wilayah yang kita lewati sebelum mendaki. Daerah unik yang menyerupai kota sendiri, menjalin obrolan dengan orang-orang asing meski selewat. Kenangan kemudian tercipta, melengkapi segala hal baik yang akan kita ingat di kemudian hari. Kamera mau? Enggak, aku gas mau. Oh, iya cak. Dengan acak, saya teringat seorang kawan pernah berkata, secara teori, seseorang yang bertubuh atletis, kemudian dalam waktu yang lama tidak latihan angkat beban, ketika dia angkat beban lagi, takkan butuh waktu lama untuk kembali membentuk ototnya. Sudah ada, tinggal dimunculkan lagi. Dipersilakan untuk naik ke dalam bis karena bisa kan segera diberangkatkan. Terima kasih. Seperti itulah pencarian akses jika kita melakukan ekspedisi ke provinsi yang sama. Orang-orangnya sudah ada, tinggal dibentuk kembali, disesuaikan dengan waktu yang setiap orang punya. Namun itu bukan alasan untuk meremehkan jalur pendakian. Berpikirlah bahwa kita adalah orang yang baru belajar setiap kali naik gunung. Dengan begitu, kita akan lebih peka dan waspada, alih-alih santai dan meremehkan situasi. Semakin berilmu seseorang, semakin mudah merasa sombong. Itu yang diingatkan Misbahuddin, tentu dengan bahasanya sendiri. Dan dengan Misbahuddin lah saya berangkat menuju Provinsi Sulawesi Tengah, di mana terletak sebuah gunung yang kata orang sana cukup menyeramkan. Bukan dari segi mistis, melainkan dari segi jalur. Namanya Gunung Katopasa. Atau beberapa orang lokal memanggilnya Katopas. Meski tidak sampai 3.000-an mdpl, Gunung Katopasa digadang sebagai puncak tertinggi Sulawesi Tengah. Setidaknya begitulah kata kebanyakan orang. Walau beberapa lainnya mendebat bahwa gunung tertinggi di Sulawesi Tengah adalah Kondoruang yang bertetangga dekat dengan Katopasa. Tapi sudahlah, ketika riset perihal ekspedisi jalur sunyi, tak pernah ada bahasan antara saya dan Misbah bahwa kami harus mengejar puncak tertinggi. Syarat untuk masuk dalam ekspedisi jalur sunyi sesederhana gunung yang belum begitu dikenal masyarakat luas dan jarang didaki. Iya, secara teori sederhana. Secara pelaksanaan, sulit. Setelah melalui perjalanan cukup panjang dari markas kami di Bandung, saya, Firsa Besari, dan Misbahuddin alias Misbah tiba di kota Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 6:30 pagi WITA. Baru sejenak ngopi, tibalah Maikart Pelambi, biasa dipanggil Ikar, menjemput kami. Jadi kalau untuk Gunung Katopasa sendiri itu udah banyak yang sana kan? Atau? Aduh, kayaknya masih jarang, terus ini saja baru cari-cari data, terus kayak hubungi teman-teman lama kan. Bung juga tahu Kak Agus juga kan. Berarti yang di Sulawesi Tengah populer ini bukan Katopasa berarti itu? Noki. Di sini yang populer GNR. Apa? GNR. Apa itu? Gawalise, Noki, Rore Kating. Bukan Gun and Rose. Mungkin karena minim data juga kan. Terus jauh aksesnya. Jauh akses. Sekarang saya jalan ke desanya itu baru mulai dibuka. Persis seperti Misbah, Ikar dan saya memiliki sejarah panjang. Bahkan jarang yang tahu bahwa saya mengenal Misbah dan Ikar sudah sedari tahun 2013 di situasi terpisah.
Perihal Ikar sendiri, dia bersama Mapala Pahyagaan membantu saya ketika backpacking ke Sulawesi Utara. Setelahnya kami beberapa kali mendaki, termasuk untuk ekspedisi atap negeri beberapa tahun silam. Di tempat sarapan ada wajah lama lainnya yang menyapa. Agus Wahyudin yang membantu saya ketika mendaki Gunung Gawalise dulu. Tapi sayangnya kali ini dia tidak bisa ikut. Katanya sedang ada pekerjaan. Bang, jadi kali ini Bang Agus ikut atau enggak ke Gunung Kalau kali ini Katopasa? sayang ini nggak ikut kan. Enggak ikut? Junior yang ikut. Oh, sialan. Maka diutuslah beberapa juniornya dari komunitas pencinta alam Spala Cipa Tadulako Sigalei untuk menemani kami. Ada Ridwan Najar, dipanggil Iwan, ketua KPA Spala Cipa, setidaknya sampai video ini rilis. Dan Abdul Aziz, dipanggil Aziz, yang dulu juga turut membersamai ekspedisi kami ke Gawalise. Aziz dan Iwan lah yang pernah melakukan ekspedisi ke Gunung Katopasa. Mereka mengajukan 2 pertanyaan yang saya ingat. Apakah kami yakin mau ke sana? Gunung tersebut terbilang sulit. Aduh, belum apa-apa sudah ditakut-takuti. Pertanyaan kedua, perihal drone saya yang hilang di Gunung Gawalise. Rasa sakit hati itu belum juga hilang. Sekarang diingatkan kembali. Ayo kita. Datang 2 tahun ya. Seberes sarapan, rombongan melaju ke kediaman Frans Sandi Seak alias Sandi. Dulu di tempat Sandi saya pernah menumpang. Sekarang di rumahnya lagi kami akan menginap. Ini adalah telepon satelit. Jadi telepon satelit itu ada beberapa merek. Nah, ini no network ya. Kemarin sempat diberitahu sama si mbak-mbak penjualnya bahwa kalau ini kan yang mereknya Turaya. Turaya itu dari beberapa ekspedisi kami sebenarnya dulu terpakai sekali, tapi beberapa waktu kemarin kalau nggak salah bulan April tuh sempat ada badai di timur tengah sana, pemancarnya ya, ada yang hancur. Nah, di bagian Indonesia tengah sampai ke timur itu kemungkinan besar tidak bisa dipakai. Untuk kawan-kawan yang mau pakai telepon satelit, saran saya bisa pakai Inmarsat ya, tapi lebih mahal. Atau bisa pakai yang baru tuh Starlink. Tapi mungkin kendala dari Starlink adalah masalah dari membawa device-nya ya, karena Starlink tuh besar sekali berlainnya. Bedanya kali ini Sandi takkan lama berada di Palu. Dia sudah pindah tugas ke Poso. Obrolan terjalin, mengenang cerita bertahun-tahun silam. Nostalgia memang senjata kuat bagi orang-orang yang sudah mulai keriput. Coba makanan khas dari Sulawesi Tengah, yaitu kaledo. Menjelang sore kami diajak makan kaledo, sebuah sajian khas Sulawesi Tengah. Oh iya, sebagai fakta tambahan yang tidak berpengaruh terhadap ekspedisi, baik Ikar maupun Misbah lebih aktif menggunakan tangan kiri, alias mereka berdua kidal sedari kecil. Sebuah kebetulan yang aneh, bukan? Kaledo itu makanan apa sih, Bang? Ini makanan khas Palu, dulunya dari Donggala. Kaki lembu Donggala. Oh, singkatan. Iya, lembu Donggala. Lembu itu ya sejenis sapi lah. Kenapa makanannya ada sedotannya? Karena di tengahnya ada sumsumnya, Bung. Panas ya? Panas, tapi Bung. Enak ya? Seberesnya tim pun belanja logistik. Kali ini makanan tahan lama dulu. Untuk sayur mayur nanti saja menjelang pendakian. Belum bisa bersantai, kami kemudian diajak ke Puri Fatutela untuk menikmati suasana malam.
sebuah bukit dengan lanskap kota Palu. Lagu yang disetel di pengeras suara menafikan kesunyian. Namun tak mengapa, pemandangan di kejauhan tetap cantik sebagaimana mestinya. Untuk sini kita lihat pemandangan kota Palu. Sana ada bekas likuifaksi, bekas gempa, tsunami dan likuifaksi Palu. Kota Palu sudah mengalami episode beragam, terlukai hingga perlahan bangkit kembali. Perlu saya ingatkan bahwa ini akan menjadi perjalanan panjang, bahkan dari sebelum pendakian. Namun jangan dulu jenuh, karena kecantikan Katopasa yang unik sepadan dengan jalan panjangnya. Masa lemet? Ini jam 9:16 pagi. Kita rencana bertolak ke Toboli, meeting point pertama. Gunung Katopasa terletak di Desa Mire, Kabupaten Tojo Una-Una. Iya, nama yang asing bagi kebanyakan darimu, bukan? Jarak dari Palu ke Tojo Una-Una sekitar 350 km. Secara teori, kami harus menempuh 12 jam perjalanan darat. Secara realitas, bisa lebih lama. Dengan mobil sewaan, rombongan berangkat selepas packing banyak barang yang akan diperlukan di ekspedisi nanti. Deru roda menggerus lekukan aspal yang membelah bukit. Naik, turun, naik, turun. Menjauh dari pemandangan teluk yang menghiasi Palu. Trik mentari menjadikan jalan berdebu. Mobil berhenti, menjadi untayan panjang dengan kendaraan lainnya. Terjadi kemacetan, entah kenapa. Jadi di sini ada buka tutup jalan ya? Ini kenapa nih? Ada proyek belum beres? Di sini tahu proyek kebun kopi itu katanya proyek abadi. Jadi ada terus ini longsoran. Gitu. Pasti ada. Abadi. Ini ada yang ngatur juga di depan. Itu di depan ada operatornya itu. Oh. Sebuah hal yang langka jika jauh dari ibu kota. Ternyata penyebabnya adalah buka tutup jalur karena perbaikan jalan. Kata kawan-kawan, perbaikan jalan kerap terjadi di sini karena longsor yang terus-menerus. Kami kembali melalui kelokan jalan hingga melambat di sebuah jembatan bernama Wentira atau Uwentira. Di sini mobil-mobil yang lewat membunyikan klakson. Terbersit rasa penasaran di hati. Belum sempat bertanya, kawan-kawan menjelaskan bahwa konon Uwentira adalah kerajaan gaib, sebuah kerajaan besar di tanah air. Uwentira ini terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Mutong. Kalau lewat sini harus klakson. Coba. Gimana di sini? Dia harus klakson. Oh iya benar. Kenapa harus klakson? Ada ceritanya. Ada cerita mistisnya. Nah, ceritanya gimana tuh? Karena mistisnya ketika kita lewat sini, karena mistisnya sini banyak bangsa jin, jadi kita harus menghargai mereka ketika kita lewat, jadi memberikan kode bahwa kita sedang lewat, jadi memberikan klakson 1-3 kali. Dan jembatan tadi itu pintu masuknya alam gaib. Jembatan Wentira itu adalah kepercayaan orang Sulawesi Tengah, itu pintu masuknya ke alam gaib. Pintu pertamanya masuk ke alam gaib Kota Wentira. Kalau jembatan tadi itu, makanya ketika kita lewat di jembatan itu harus klakson 3 kali. Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu dipercayai, hanya perlu dihormati. Bicara soal mistis, saya muak juga dengan beberapa orang yang berbicara kotor dan berkelakuan tidak senonoh di gunung hanya karena ingin membuktikan bahwa hantu tidak ada. Padahal dengan membawa perlengkapan sesuai prosedur keselamatan pendakian, bukan membawa perlengkapan sesuai pantangan gunung, kemudian tidak takut beraktivitas ketika gelap asalkan dibarengi kewaspadaan, dan jika terjadi musibah atau kecelakaan, gunakan penyelesaian masalah yang melibatkan logika bukan berbau klinik,
itu juga sudah jadi sarana untuk membuktikan bahwa hantu tidak ada. Bukan malah berlomba-lomba bertindak seenaknya. Menjadi pintar seharusnya dibarengi etika. Tidak beretika berarti tidak pintar. Ya setidaknya itu menurut saya sih. Ada yang bawa barang tinggi-tinggi lagi ya. Ini lebih hebat lagi karena platnya nggak tahu di mana. Kita sudah merencanakan. Tapi luar biasa. Ini ada yang bisa nebak mungkin kira-kira apa yang dibawa? Kulkas. Kulkas ya? Iya, kulkas. Tumpeng. Kan kulkas. Kalau kata saya sih mungkin aja itu adalah lemari kaca. Atau bisa aja piala itu nggak mau bisa tapi dikacain ya. Iya aja. Apa Ustaz? Apa coba besar gitu ya? Atau Piala gubernur. Iya. waduh. Yang pasti apapun itu ini tindakan yang cukup berbahaya ya. Tapi memang Lagi katanya itu nggak kuat. Tapi memang Ada Rafia. meskipun kita mengomentari bahwa ini adalah hal yang berbahaya, akan selalu ada orang-orang yang membela kegiatan seperti ini. Karena memang di negeri kita tercinta ini kita memandang sesuatu tuh nggak boleh hitam putih banget. Segala sesuatu yang salah akan ada yang membela, segala sesuatu yang benar akan selalu ada yang menyalahkan. Suara aneh membuyarkan lamunan. Kami menyadari ada yang tidak beres. Kaki-kaki berbunyi setiap kali mengerem. Gimana nih kendala? Nah, biasa nggak teknis. Habiskan pas. Kedengeran tuh. Coba direm. Wadaw. Cukup parah ya. Wih, parah ini Pak. Saya rasa sistem pengereman bermasalah entah apa. Tapi kalau begini bisa berabe. Jangan sampai nanti di jalan antah berantah malah kenapa-kenapa. Kami menelpon pemilik mobil. Ia mengakui kalau masalah pengereman sudah ada dari sebelum kami pakai. Menyebalkannya baru mengakui. Bekas gereja yang dipakai 99. Nah, baru dibangun bulan. Berarti ini sudah terpakai. Iya. Sudah sore ketika kami tiba di kota Poso. Ini adalah kali kedua saya melintasi Poso, tapi baru kali pertama saya menyadari bahwa Poso seindah itu. 2013 lalu, saya melintasi Poso di malam hari dengan berita yang kurang mengenakan sedang beredar di masa itu. Saya teringat bus yang kami tumpangi diberhentikan petugas. Kami diperiksa sebelum akhirnya bisa melintas ke daerah Ampana. Tapi kali ini, kamera udara menangkap segala keunikan Poso, di mana rumah-rumah berdampingan dengan rimbun pepohonan. Oh bukan seperti di kota lain di mana rumah berdampingan dengan pohon taman kota. Ini seolah kota hidup bersama dengan hutan lebat, di belah sungai panjang. Kemuning senja menyempurnakan pemandangan. Kota Poso menjelma kecantikan yang belum pernah saya lihat. Tapi jangan lupa, kaki-kaki mobil masih berbunyi. Waktu yang hampir maghrib mempersulit kami mencari bengkel. Melanjutkan perjalanan dengan kondisi pengereman yang tidak baik sama dengan memperbesar risiko kecelakaan. Bagaimana ini?